Nabi Daud alaihi salam merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam yang dari ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian ia masih keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Talut wafat. Nabi Daud alaihi salam diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenahi akhlak kaum Nabi Musa alaihi salam. Sebab sepeninggal Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam, para pengikutnya melupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Di tengah kondisi yang kacau tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi. Akan tetapi, nama nabi ini tidak termasuk ke dalam kelompok 25 nabi yang wajib diketahui. Nama nabi tersebut adalah Syami'un. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Syami'un di tengah-tengah akhlak kaum Bani Israel yang sudah porak-poranda. Kaum Bani Israel meminta kepada Nabi Syami'un untuk menunjuk seorang menjadi raja yang dapat dijadikan perlindungan, sebab mereka telah ditindas oleh seorang raja yang zalim. Syami'un berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Namun usul tersebut ditolak oleh rakyat Bani Israel. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia tidak diberi kekayaan yang cukup banyak? Mendengar penolakan rakyat Bani Israel, Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Ia kemudian mengumpulkan para pemuda untuk menjadi tentara. Setelah semua prajurit mencari tempat, barulah mereka berangkat tempur melawan pasukan Jalut. Jalut adalah raja yang menindas kaum Bani Israel. Kondisi saat itu, Bani Israel sedang diserang musuh-musuh tangguh yang dipimpin oleh Jalut. Kabar tentang dikumpulkannya para pemuda tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Di kota Bethlehem hiduplah seorang pemuda bernama Yisha. Ia memiliki 13 anak. Yisha menyuruh 3 anaknya untuk bergabung dengan tentara yang dipimpin Talut. Seorang anaknya yang bernama Daud berniat ikut. Namun, Daud tidak diizinkan karena saat itu masih kecil. Ia hanya diperbolehkan menggembala kambing dan mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan tempur. Suatu ketika, Syami'un melihat Daud, ia sangat tertarik kepada Daud karena mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala tentang ciri-ciri orang yang dapat mengalahkan Jalut. Lalu, Syami'un memberitahukan hal ini pada Talut. Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Oleh karena itu, ajaklah dia untuk bergabung dalam tempur ini. Talut menerima usul tersebut lalu ia mengajak Daud untuk ikut bertempur. Tentu saja Daud sangat senang, ia pun mempersiapkan diri untuk terjun di medan pertempuran. Orang-orang yang minum melebihi takaran berkata, kami tidak sanggup untuk melawan Jalut dan tentaranya. Mereka menjadi semakin takut jika mengalami kekalahan. Sementara itu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah subhanahu wa ta'ala berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar. Dari peristiwa tersebut, terlihat betapa sedikitnya kelompok yang mematuhi perintah Talut. Namun, Talut dan pasukannya tetap optimis. Ketika Talut dan pasukannya melihat Jalut dan tentaranya, mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Setelah berdoa, mereka berjuang melawan Jalut dan tentaranya. Pada awalnya, pasukan Talut terdesak karena jumlah yang tidak seimbang. Selain itu, peralatan senjata pasukan Jalut lebih lengkap. Melihat kondisi tersebut, Talut segera memberikan arahan kepada pasukannya agar menggunakan kecerdasan dan kecerdikan mereka. Kemudian, Talut dan pasukannya kembali menyerang pasukan Jalut dengan semangat baru.
Di antara pasukan Talut ada seorang anak remaja yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia bernama Daud. Daud sanggup membuat pasukan Jalut kewalahan. Tibalah Jalut berhadapan dengan Talut. Keduanya sangat berhati-hati untuk saling menyerang. Namun, kekuatan Jalut ternyata jauh di atas Talut. Serangan yang dilakukan Jalut hampir saja membuat Talut terbunuh. Melihat Talut terdesak oleh Jalut, Daud menghadang Jalut. Daud dan Jalut terlibat perkelahian yang tidak seimbang. Daud masih remaja, bertubuh kecil, dan hanya bersenjatakan katapel. Sementara itu, Jalut memiliki tubuh besar, bersenjatakan pedang, dan memiliki sebuah tameng. Pada awalnya, banyak yang meragukan kemampuan Daud. Namun, di luar dugaan, Daud berhasil mengalahkan Jalut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemparan ketapelnya terlontar dengan sangat keras dan tepat mengenai kening Jalut. Saat itu juga, Jalut langsung jatuh di atas tanah dan kemudian mati. Setelah Jalut mati terbunuh, nyali pasukannya menjadi ciut. Mereka melarikan diri dari medan pertempuran. Sementara itu, Talut dan tentaranya kembali dengan membawa kemenangan. Sejak saat itu, bangsa Bani Israel terbebas dari penjajahan. Rakyat Bani Israel banyak memujinya. Keberhasilan dan kemenangan tersebut juga membawa kegembiraan dan kekaguman bagi Talut. Kemudian, Talut menikahkan Daud dengan putrinya. Talut mengangkat Daud sebagai panglima tempur Bani Israel. Selama menjadi panglima tempur, Nabi Daud alaihi salam selalu dapat menjalankan tugasnya dengan balk. Suatu ketika, bangsa Bani Israel diserang oleh sisa-sisa penjajah yang ingin merebut kembali Bani Israel. Dalam tempur tersebut, Raja Talut meninggal. Sepeninggal Raja Talut, Israel dipimpin oleh salah satu putranya. Namun, dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Kemampuannya tidak sehebat ayahnya. Selain itu, ia seringkali bertindak tidak adil. Kondisi ini menyebabkan munculnya perpecahan dalam kerajaan. Dalam perpecahan tersebut terdapat dua kubu. Kubu pertama dipimpin putra Talut, kubu kedua dipimpin oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam pertempuran antar dua kubu tersebut, dimenangkan oleh kubu Nabi Daud alaihi salam. Singkat cerita, setelah kejadian perpecahan pasukan itu terjadi, maka lama-kelamaan Nabi Daud alaihi salam yang diangkat menjadi raja karena dianggap lebih hebat dan adil. Nabi Daud alaihi salam memiliki beberapa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La adalah seorang raja. Nabi Daud alaihi salam mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Nabi Daud alaihi salam memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Setelah menjadi raja, Nabi Daud alaihi salam kemudian menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihi salam menerima risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Nabi Daud alaihi salam dikaruniai hikmah kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Nabi Daud alaihi salam diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci ini menghimpunkan tasbih dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah umat-umat yang dahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang, di antaranya berita tentang akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Daud alaihi salam juga diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dapat menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih, mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam tiap pagi dan senja. Bahkan burung-burung pun turut bertasbih. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan dapat melunakkan besi, sehingga ia dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa pertolongan api. Sehingga karena kehebatannya inilah Nabi Muhammad memberitahukannya kepada para sahabat. Seperti diriwayatkan Abdullah bin Amr, Rasulullah bertanya kepadaku, "Saya mendengar kabar bahwa Anda selalu berjaga di waktu malam beribadah dan berpuasa di siang hari?" "Benar ya Rasulullah," jawab saya. Nabi bersabda,
Berpuasalah dan berbukalah, salatlah dan tidurlah, karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu, dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak 3 hari pada tiap bulan. Abdullah berkomentar, saya bertahan. Nabi pun bersikeras pula, dan akhirnya saya memberikan alasan, ya Rasulullah, saya kuat melakukannya. Nabi pun kemudian menyarankan, kalau begitu, berpuasalah 3 hari setiap minggu. Abdullah berkomentar lagi, saya tetap bertahan. Tapi Nabi bersikeras pula. Saya berdalih, ya Rasulullah, saya masih sanggup. Rasulullah pun kemudian memperingatkan dengan keras, kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud alaihi salam, dan jangan melebihi lagi. Kata beliau, ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam itu? Tanya saya. Beliau sehari berpuasa, sehari tidak. Sabda Nabi, hadis riwayat Ahmad. Dalam redaksi lain, Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah puasa Nabi Daud alaihi salam, dan salat yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah salat Nabi Daud alaihi salam. Beliau tidur 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur 1/4-nya. Beliau berpuasa 1 hari, lalu berbuka 1 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau mengawali setiap bulan dengan berpuasa, menjalani pertengahannya dengan berpuasa, dan menutupnya dengan berpuasa pula. Pada suatu ketika, di wilayah kerajaan yang dikuasai Nabi Daud alaihissalam, terjangkit wabah penyakit kolera. Banyak rakyat yang mati karena penyakit ini. Nabi Daud alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghilangkan wabah ini, maka hilanglah penyakit itu. Untuk menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Daud alaihissalam mengajak putranya Sulaiman untuk membangun tempat suci, yaitu Baitul Maqdis, yang sekarang kita kenal sebagai Masjidil Aqsa di Jerusalem, Palestina. Nabi Daud alaihissalam yang dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan, memerintah kaum Bani Israel selama lebih kurang 40 tahun. Ia wafat dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Jerusalem, Palestina. Sampai sekarang, makamnya sering diziarahi oleh umat Islam yang datang dari berbagai belahan dunia, orang Yahudi dan kaum Nasrani Kristen. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Daud sebagai nabi dan rasul, lengkap dengan kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dalam masyarakat pada masa pemerintahannya. Berikut rangkuman mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Pertama, Nabi Daud alaihissalam amat petah berkata-kata dan mampu melebur jiwa yang keras hanya dengan ayat dari mulutnya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Zabur, satu kitab suci berupa kumpulan qasidah, serta ayat-ayat yang mengandungi tasbih dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang umat-umat terdahulu, berita tentang Nabi yang akan datang, termasuk berita datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan gunung-gunung dan memerintahkannya bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam setiap pagi dan senja. Keempat, Nabi Daud alaihissalam diberi peringatan dan pemahaman tentang maksud suara atau bahasa burung-burung. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuatan melentur dan melembutkan besi. Nabi Daud dapat membuat baju-baju dan lingkaran-lingkaran besi dengan tangannya tanpa melalui pemanasan atau pembakaran dengan api sebagaimana kita lihat sekarang. Keenam, Nabi Daud alaihissalam telah diberikan kesempatan menjadi raja dan memimpin kerajaan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh musuh. Bahkan ia tercatat selalu memperoleh kemenangan di atas semua lawan dan musuhnya. Ketujuh, Nabi Daud alaihissalam dikaruniakan suara yang merdu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedap didengar oleh seluruh isi alam. Sehingga kini ia menjadi kiasan bila seseorang bersuara merdu, dikatakan bahwa ia memperoleh suara Nabi Daud alaihissalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.